Oke, masih bersama dengan Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Kita akan berlatih tentang latihan soal P3K untuk tahun 2021. Kita jemput bola, kita berlatih mulai dari sekarang. Ini adalah latihan kita yang ketiga dengan kompetensi manajerial. Kita berikan bonus juga untuk simulasi tesnya. Linknya kita berikan di kolom deskripsi ya. Lanjut kita di latihan soal yang pertama. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara, maka saya ucapkan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak, kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. Atau E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Oke, jika kita lihat di sini di soal nomor 1, kita diskusi dengan kita diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman kita sekantor. Walaupun di sini Anda sehari-hari kok kurang aktif dalam hal ketika berdiskusi, tapi dalam hal menjawab pertanyaan ini, Anda harus memilih poin-poin yang menunjukkan bahwasanya Anda itu termasuk pribadi yang aktif untuk berpendapat. Poin itu ada di pilihan jawaban yang A sama pilihan jawaban yang E. Yang lain sudah kita abaikan. Perbedaan antara pilihan jawaban A dan E itu terletak pada saat kita mengarahkannya. Kedua-duanya adalah selalu aktif berpendapat. Di kalimat kedua, mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Di pilihan jawaban yang A. Artinya, kita mengarahkan teman kita untuk aktif berpendapat juga. Berbeda dengan E, jawaban E itu mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Artinya, di sini kita tunggal. Semua orang harus mengikuti pendapat saya. Sekilas, tentunya kita sudah bisa membedakan jawaban mana yang terbaik. Di A, kita aktif, kemudian mengajak teman-teman juga untuk aktif berpendapat. Artinya, ada saling tukar pikiran, ada saling tukar pendapat, sehingga akan memunculkan sebuah pendapat yang terbaik yang digunakan untuk kelompok tersebut. Di E, saya aktif berpendapat, kemudian mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Artinya di sini diskusinya ya hanya saya yang aktif, yang lain kan hanya pasif kalau seperti itu. Jadi yang terbaik adalah pilihan jawaban yang A tentunya. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 2. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Terkadang, jika saya terpikirkan ide, maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Jika dalam kehidupan sehari-hari Anda itu kurang berinisiatif, tapi Anda selalu mengerjakan tugas dengan baik, Anda pilih jawaban yang D. Jangan. Walaupun itu sesuai dengan pribadi Anda. Saya tidak pernah berinisiatif, tapi dalam mengerjakan suatu tugas, saya akan lakukan dengan baik. Jika itu yang Anda lakukan setiap hari, tapi di pilihan jawaban Anda pilih itu, jangan tentunya. Anda harus pilih jawaban yang terbaik, yaitu Anda selalu punya inisiatif dalam bekerja, karena itu yang mendapatkan poin besar. Di sini, jawaban itu adalah di pilihan yang A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Artinya, kita mempunyai etos kerja yang tinggi. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 3. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit, selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman.
D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Semua pilihan jawaban di sini hampir sama, kemudian baik juga. Ada sisi positifnya, tapi juga ada sisi negatifnya. Tapi kita harus pilih dari kelima pilihan jawaban ini, kita cari yang terbaik. Di sini prosedur kerja yang baik menurut Anda. Walaupun di sini menurut Anda, tapi Anda harus benar-benar jernih dalam memilih. Pilih jawaban yang terbaik. Dari kelima ini, tentunya yang terbaik adalah kita harus melakukan inovasi secara berkelanjutan. Tujuannya agar prosedur kerja itu semakin efektif dan efisien. Berbeda dengan jawaban yang A. Yang A di sini berbelit-belit, artinya tidak efektif, tidak efisien. Seharusnya sebuah prosedur kerja itu prosedurnya harus semakin efektif dan semakin efisien. Hal itu bisa dilakukan jika ada inovasi secara berkala. Jawabannya adalah pilihan yang E. Lanjut kita di latihan soal berikutnya, nomor 4. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Oke, saya tergolong orang kreatif karena saya apa? Kelimanya bagus. A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas walaupun itu sulit dalam waktu yang singkat. Apakah termasuk kreatif? Rajin ya. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat atau memiliki cara pandang yang unik. Tapi kata-katanya selanjutnya adalah kontroversial. Kontroversial ini yang nggak baik. D. Mempunyai ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Atau E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Di sini saya seorang yang kreatif karena saya senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Kata kunci di sini menghasilkan karya, tapi juga karya itu memberikan manfaat. Jadi pasti jawabannya adalah yang B. Lanjut kita di soal nomor 5. Vendor atau pihak yang ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Atau E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Oke, pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Maka tindakan yang harus kita lakukan adalah meminta bukti-bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwasanya vendor tersebut kurang baik sebagai bahan evaluasi untuk pengerjaan proyek-proyek berikutnya. Oke, sebagai catatan bahwasanya ada sesuatu hal yang bahan pertimbangan agar pihak ketiga atau vendor tersebut tidak dipakai lagi atau ada catatan khusus lah gitu. Oke, demikian video sederhana dari Klub Matematika. Jangan terlena ya. Ayo kita persiapkan mulai dari sekarang ya untuk tes P3K tahun 2021. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, kemudian subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika ya, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Untuk link simulasinya, passwordnya bisa digunakan dengan cara tulis Klub Matematika 3 ya sebagai password untuk bisa mengikuti latihan simulasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.